Di suatu tempat di Hyderabad, terdapat sebuah daerah bernama Ragudevapuram, di mana di sana terdapat sebuah restoran milik dari seorang pria bernama Rajanam, dan restoran tersebut adalah restoran yang sudah diwariskan turun-temurun dari beberapa generasi sebelumnya dari keluarganya. Namun yang unik dari restoran ini adalah makanan yang disediakan oleh restoran milik Rajanam ini adalah makanan yang tanpa dicampuri bahan kimia sedikit pun. Bahkan, Rajanam menanam sendiri tanaman untuk bahan makanan yang akan dijual di restorannya dengan tanpa menggunakan pupuk. Tidak hanya itu, Rajanam juga menjual makanan di restorannya dengan harga yang sangat murah. Karena bagi Rajanam dan keluarganya, membuka restoran bukanlah sebuah bisnis, melainkan sebuah kewajiban untuk memberi makan banyak orang dengan makanan sehat yang tanpa menggunakan bahan kimia apapun, sehingga dia tidak mengharapkan keuntungan dari restorannya tersebut. Hal itu membuat restorannya selalu ramai dengan pengunjung, yang membuat pemilik restoran di sekitar restoran Rajanam bernama Papa Rao menjadi sangat kesal karena akibat restoran Rajanam yang murah menjadikan orang-orang lebih memilih makan di restoran Rajanam, yang menyebabkan restorannya tidak laku. Oleh karena itu, Papa Rao mendatangi Rajanam dan menyuruhnya untuk menaikkan harga makanan di restorannya. Dan bahkan, Papa Rao juga mengambil lisensi dari restoran Rajanam dan mengatakan, sampai Rajanam benar-benar menaikkan harga makanan di restorannya, di sanalah Papa Rao akan mengembalikan lisensi dari restoran Rajanam, ungkap Papa Rao. Melihat perlakuan Papa Rao kepadanya, Rajanam yang jujur lembut dan tidak menyukai kekerasan, sama sekali tidak melakukan apapun untuk melawan Papa Rao. Namun berbeda dengan adiknya yang bernama Vicky, di mana dia memiliki karakter berbeda dengan kakaknya. Vicky cenderung berwatak keras, sehingga tidak pernah mau membiarkan orang lain menindasnya. Lalu, untuk mengambil kembali lisensi restorannya dari Papa Rao, Rajanam melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun ternyata, polisi tersebut merupakan antek-antek dari Papa Rao, sehingga alih-alih menindak kasus yang diajukan oleh Rajanam, polisi tersebut justru mendatangi Papa Rao lalu menceritakan apa yang Rajanam lakukan dan menertawakan kebodohan Rajanam yang masih saja mempercayai polisi. Bahkan, polisi tersebut menjadikan kertas yang merupakan berkas pengajuan tuntutan dari Rajanam sebagai bungkus dari makanannya. Namun yang tidak disadari oleh polisi dan Papa Rao adalah, di saat mereka menertawakan Rajanam, Vicky memperhatikan mereka dari luar lewat sebuah jendela, yang membuat Vicky menjadi sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Sehingga Vicky membakar rumah milik Papa Rao, lalu kabur dengan membawa lisensi milik restoran Rajanam. Namun sayangnya, sebelum Vicky sempat melarikan diri, Papa Rao terlebih dahulu melihat Vicky, sehingga di keesokan harinya, ada seorang polisi yang datang ke restoran Rajanam dan menyuruh Rajanam untuk membawa Vicky adiknya ke kantor polisi karena telah membakar rumah milik Papa Rao. Awalnya, Rajanam tidak mempercayai tuduhan dari polisi tersebut. Namun setelah Rajanam melihat bahwa lisensi restorannya sudah kembali, Rajanam pun akhirnya percaya bahwa Vicky memang sudah membakar rumah Papa Rao dan mengambil kembali lisensi restoran miliknya. Oleh karena itu, Rajanam menghampiri Vicky dan membawanya untuk menuju kantor polisi. Di sana, Vicky sebenarnya tidak mau dibawa ke kantor polisi karena dia merasa bahwa dia tidak bersalah, karena apa yang Vicky lakukan hanyalah mengambil apa yang sebenarnya adalah miliknya. Namun Rajanam memaksa Vicky karena Rajanam menganggap bahwa apa yang Vicky lakukan adalah perbuatan yang salah, karena dalam berbagai hal semua ada aturannya dan semua ada caranya. Meski itu adalah untuk mengambil sesuatu yang sebenarnya adalah milikmu, namun tidak benar jika dalam melakukannya kamu menggunakan cara yang tidak baik. Kita mempunyai sebuah hukum, jadi biarkan polisi yang akan menanganinya, ungkap Rajanam. Mendengar itu, Vicky mengatakan bahwa polisi sama sekali tidak bisa diandalkan karena polisi itu sendiri merupakan antek-antek dari Papa Rao. Namun Rajanam yang tidak suka melanggar hukum tetap menyalahkan Vicky atas apa yang telah dilakukannya. Jika memang polisi tidak mau membantu, maka mereka masih bisa pergi ke pengadilan, ungkap Rajanam. Lalu Rajanam menjelaskan, karena sekarang Vicky sudah melakukan perbuatan yang salah dengan membakar rumah Papa Rao, maka Vicky harus ke kantor polisi untuk mendapatkan sebuah hukuman. Mendengar itu, Vicky bersikeras tidak mau mematuhi perintah Rajanam, karena bagi Vicky, tidak adil jika Vicky harus dihukum, sementara Papa Rao bebas berkeliaran tanpa mendapatkan hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Mendengar itu, Rajanam pun menjadi sedikit marah karena Vicky berani membantah perintahnya.
Lalu, Rajana menjelaskan bahwa untuk mencapai sesuatu di dunia ini, maka Vicky harus berperilaku baik dengan menjaga lidah dan ucapannya, serta sikap dan perbuatannya. Dan jika Vicky tidak bisa melakukan hal itu, maka Vicky tidak akan pernah bisa mencapai apapun dalam hidupnya, ungkap Rajanam. Mendengar itu, Vicky mengatakan bahwa bukankah selama ini Rajanam telah melakukan hal tersebut, lalu apa yang telah Rajanam capai dalam hidupnya dengan berperilaku baik? Tanya Vicky yang membuat Rajanam terdiam. Lalu Vicky menjelaskan bahwa Rajanam akan mencapai sesuatu jika dia bersikap seperti Vicky, tidak membiarkan orang lain bertindak seenaknya, melawan saat ditindas, dan menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Mendengar itu, Rajanam balik bertanya bahwa dengan sikap seperti itu, apa yang sudah Vicky capai selain keluhan dan kasus di kepolisian? Tanya Rajanam yang juga membuat Vicky tidak bisa menjawab. Lalu Rajanam meneruskan niatnya untuk membawa Vicky ke kantor polisi. Namun tiba-tiba, Vicky melihat sebuah kereta yang akan melaju. Sehingga daripada harus dibawa ke kantor polisi, Vicky pun lebih memilih pergi melarikan diri menaiki sebuah kereta. Dengan hanya bermodalkan keberanian dan tanpa uang 1 sen pun, Vicky nekat melarikan diri menaiki kereta yang membawanya ke Kolkata. Sehingga dengan kenekatan Vicky tersebut yang memutuskan untuk melarikan diri dari rumahnya, membuatnya harus luntang-lantung kelaparan di kota orang. Namun meski begitu, dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dan dengan tingkat keberanian serta kepedean yang luar biasa dan di atas rata-rata, Vicky percaya bahwa dia akan bisa bertahan di sana. Sampai akhirnya, di malam harinya, di saat Vicky sedang duduk dengan perutnya yang kelaparan, ada seorang pimpinan geng lokal bernama Gupta yang menyuruh anak buahnya untuk memberi Vicky makanan. Namun di saat anak buah Gupta akan memberi Vicky makanan, Vicky mengatakan bahwa dia tidak ingin sebuah sedekah. Sehingga untuk makanan tersebut, Vicky akan bekerja untuk Gupta. Mendengar itu, Gupta pun sangat tertarik dengan sikap yang ditunjukkan oleh Vicky. Sehingga di malam itu juga, Gupta mengangkat Vicky menjadi anak angkatnya. Mil gaya mere beta. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan dengan sosok gangster penguasa Kolkata, yaitu seorang pria kejam bernama Mukherjee. Di mana, untuk bisa menyaingi Mukherjee, Gupta berusaha mendapatkan sebuah tender proyek dengan akan memberi tawaran terhadap tender tersebut dengan harga 2 crore rupiah atau senilai 3 miliar lebih. Namun di tengah-tengah perjalanan menuju tempat penawaran tender, Gupta dihalangi oleh anak buah Mukherjee agar tidak bisa sampai di tempat lelang tender tersebut sehingga Gupta tidak akan bisa mendapatkan tender tersebut. Tapi tiba-tiba, tanpa rasa takut sedikit pun, Vicky membawa tas uangnya dan berjalan ke depan meski sudah diperingatkan oleh anak buah Mukherjee agar tidak ada yang berani maju, yang membuat Vicky dikerumuni oleh banyak anak buah Mukherjee yang bersiap untuk membunuhnya. Lalu, agar bisa sampai di tempat penawaran tender, Vicky meloncat dari atas jembatan demi mengamankan uangnya agar Gupta bisa mendapatkan tender yang dia inginkan. Sehingga ketika Mukherjee sedang mengolok-olok Gupta di tempat penawaran tender karena Mukherjee yakin bahwa Vicky tidak akan datang ke tempat tersebut dengan membawa uang untuk membeli tender yang diinginkan Gupta, Tiba-tiba Vicky sampai di tempat penawaran tender tersebut, lalu memberikan uangnya untuk membeli tender yang diinginkan Gupta. Sehingga dengan itu, Gupta berhasil mendapatkan tender yang ia inginkan, yang membuatnya menjadi lebih berkuasa dan bisa menyaingi Mukherjee. Melihat apa yang dilakukan oleh Vicky, salah satu anak buah Mukherjee menyarankan Mukherjee agar membunuh Vicky. Namun hal itu diabaikan oleh Mukherjee karena dia beranggapan bahwa Vicky hanyalah seorang anak-anak, sehingga membunuh Vicky hanyalah membuang-buang waktu saja. Namun ternyata, keputusan Mukherjee yang meremehkan Vicky sewaktu Vicky masih muda adalah kesalahan yang paling besar dalam hidupnya. Karena setelah Vicky dewasa, Vicky menjadi jauh lebih beringas. Bahkan, seorang diri, Vicky melabrak Mukherjee dan anak buahnya di dalam perjalanan. Lalu, di hadapan Mukherjee,
Vicky membunuh anak buah Mukherjee karena sebelumnya anak buah Mukherjee tersebut telah membunuh seorang polisi. Lebih daripada itu, dengan keberanian dan kekuatannya, Vicky yang sudah menjadi dewasa bahkan mampu membantai dan mengalahkan semua gangster-gangster di Kolkata. Sehingga lambat laun, kini Vicky telah berubah menjadi sosok penguasa yang paling ditakuti di Kolkata. Sehingga yang tadinya Vicky datang tanpa membawa uang 1 sen pun, kini dia diselimuti banyak harta. Hal itu membuat Mukherjee dan kelompoknya menjadi kalang kabut, karena dengan kekuasaan yang Vicky miliki saat ini, semua kontrak dan bisnis yang tadinya dikuasai oleh Mukherjee kini berpindah tangan ke Vicky, yang membuat Mukherjee dan kelompoknya sangat menyesal mengapa tidak membunuh Vicky saat dia masih bocil dulu. Lalu, untuk bisa mengalahkan Vicky, anak dari Mukherjee yang bernama Mang Dadang menculik dan menahan Gupta di tempatnya. Namun, justru Vicky datang ke tempat Mukherjee seorang diri tanpa ditemani siapapun dan menghajar seluruh anak buah Mukherjee tanpa ampun. Setelah meratakan seluruh anak buahnya, kini giliran Mang Dadang yang pelontong, petantang, petenteng, dan sok jago yang dihajar habis-habisan oleh Vicky. Melihat Mang Dadang serta seluruh anak buahnya dihajar habis-habisan oleh Vicky, bahkan Mukherjee hanya bisa colohok dan tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan Vicky. Sehingga dengan begitu, Vicky bisa membawa pulang Gupta dengan mudah. Lalu di suatu hari, Vicky bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Bayi Raffi, di mana pesona dari Bayi Raffi mampu meluluhkan hati dari gangster penguasa Kolkata tersebut, sehingga membuatnya kelepek-kelepek dan selalu mengejar-ngejar cinta Bayi Raffi. Awalnya, Bayi Raffi merasa risih dengan sikap Vicky yang selalu mengejar-ngejar dan mengganggunya. Namun seiring dengan waktu, usaha dan perjuangan serta ketulusan Vicky mampu meluluhkan hati Bayi Raffi, sehingga pada akhirnya Vicky dan Bayi Raffi pun berpacaran dan akan segera menikah. Namun semua masalahnya terjadi di saat Vicky melamar Bayi Raffi, di mana di saat itu keluarga Bayi Raffi tidak ingin menikahkan putrinya jika tanpa ada keluarga Vicky yang datang melamarnya. Sehingga keluarga Bayi Raffi menanyakan tentang di mana rumah Vicky agar ayah Bayi Raffi bisa berbicara dengan keluarga Vicky terlebih dahulu. Awalnya, Vicky dan kedua anak buahnya mengira bahwa keluarga Bayi Raffi hanya ingin melihat rumah Vicky, sehingga dengan sesumbar Vicky dan anak buahnya mengatakan bahwa dia bahkan memiliki hotel bintang 5 untuk nantinya bisa Bayi Raffi tinggali. Bahkan, Vicky menyuruh ayah Bayi Raffi untuk memilih tempat di mana saja yang dia inginkan, dan dalam sekejap Vicky akan membelinya lalu memilikinya. Mendengar itu, ayah Bayi Raffi menjelaskan bahwa baginya rumah tidak hanya dibangun dengan batu bata, tapi juga dengan manusia. Jika kamu mempunyai uang, maka kamu bisa menjadi orang kaya. Namun jika kamu memiliki keluarga, maka hal itu bisa memberimu kekuatan dan dukungan. Ada banyak orang yang bahkan bisa makan dengan sebuah piring emas, namun dia tidak bisa menikmati makanan tersebut. Ada banyak orang yang memiliki tempat tidur terbuat dari sutra, namun dia tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Semua itu karena mereka tidak memiliki keluarga yang bisa merayakan di saat mereka mencapai sebuah keberhasilan dan menghibur di saat mereka mendapatkan penderitaan. Jadi, seberapapun jumlah kekayaan yang kau miliki saat ini, jika tanpa sebuah keluarga, kau tetaplah miskin. Tak peduli seberapapun pelayan yang kau miliki di rumahmu, kau tetaplah seorang yatim piatu. Dan dengan segala hormat, ayah Bayi Raffi mengatakan bahwa dia tidak bisa menikahkan putrinya dengan seseorang yang tidak memiliki keluarga seperti Vicky, ungkap ayah Bayi Raffi. Mendengar itu, Vicky pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga mempunyai keluarga. Namun 14 tahun yang lalu di saat Vicky masih kecil, Vicky bertengkar dengan kakaknya dan akhirnya pergi meninggalkan rumah. Hal itu membuat ayah Bayi Raffi menjadi senang lalu mengatakan bahwa sebuah pertengkaran di dalam keluarga itu adalah hal biasa. Karena bagaimanapun mereka bertengkar, itu tidak akan merubah kenyataan bahwa mereka adalah satu keluarga. Karena sebuah ikatan darah mungkin bisa terpisah, tapi tidak akan bisa terputus, ungkap ayah Bayi Raffi. Setelah itu, ayah Bayi Raffi pun mengatakan bahwa jika Vicky ingin melamar Bayi Raffi, maka Vicky harus membawa keluarganya untuk melamar Bayi Raffi, ungkap ayah Bayi Raffi. Oleh karena itu,
Setelah 14 tahun lamanya Vicky pergi meninggalkan keluarganya, dengan sebuah pesawat pribadi, dia pergi ke Hyderabad untuk menemui keluarganya. Meskipun dia tidak yakin kalau keluarganya akan memaafkan dan menerimanya kembali, apalagi mengingat Raja Nam yang melarang memukul bahkan terhadap orang yang telah berbuat tidak adil kepada mereka, bagaimana Raja Nam bisa menerima Vicky jika mengetahui apa yang telah Vicky lakukan agar dia bisa bertahan hidup dan tumbuh dewasa di Kolkata. Namun meski begitu, Vicky tetap berangkat untuk kembali ke rumahnya dengan keyakinan bahwa orang tua akan selalu memaafkan putranya atas kesalahan apapun yang telah putranya perbuat. Sementara itu di rumah keluarganya Vicky, Raja Nam sedang berdoa untuk mendoakan kesehatan dan keselamatan untuk Vicky, di mana ternyata sejak di hari di mana Vicky pergi meninggalkan rumah, Raja Nam serta seluruh keluarganya di setiap hari selalu mendoakan keselamatan dan kesehatan untuk Vicky. Dan di saat itu, alangkah kaget serta bahagianya Raja Nam ketika Vicky datang kembali ke rumahnya, di mana tanpa sebuah penjelasan apapun, Raja Nam langsung mengenali bahwa itu adalah Vicky adiknya. Sehingga Raja Nam langsung menyambut kedatangan Vicky dengan sebuah pelukan kerinduan. Tidak hanya Raja Ram, tapi seluruh keluarganya sangat bahagia dengan kembalinya Vicky. Namun di antara semua orang yang paling emosional dengan kembalinya Vicky adalah Bu Vaneswari, istri dari Raja Ram, sekaligus kakak ipar dari Vicky, di mana selama ini Neswari tidak pernah menganggap Vicky sebagai adik iparnya, melainkan sebagai anaknya. Begitupun Vicky yang sudah menganggap Neswari sebagai ibu kandungnya sendiri. Setelah itu, paman Raja Ram yang bernama Kang Kohar mengantarkan Vicky ke kamarnya, dan di sana Kang Kohar menceritakan bahwa di setiap hari Raja Ram selalu mendatangi kamar Vicky tersebut untuk sekedar memikirkan Vicky. Dan di hari ini, setelah bertahun-tahun akhirnya Vicky telah kembali, sehingga Kang Kohar mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun lamanya, baru kali ini Kang Kohar melihat Raja Ram sangat bahagia. Semua itu dikarenakan kembalinya Vicky ke rumah. Disambut bagai putra mahkota setelah sekian lama menghilang, Vicky akhirnya menyadari tentang betapa besar keluarganya mencintainya, yang membuat Vicky sangat khawatir kalau dia akan membuat keluarganya kecewa jika keluarganya sampai tahu tentang siapa Vicky di Kolkata, apa pekerjaannya, bagaimana latar belakangnya, dan apa saja yang telah Vicky lakukan selama di Kolkata. Oleh karena itu, untuk menjaga perasaan keluarganya agar tidak merasa kecewa, Vicky berniat menyembunyikan kebenaran tentang dirinya yang adalah seorang bos gangster yang paling ditakuti di Kolkata. Sehingga ketika Raja Ram menanyakan tentang pekerjaan Vicky di Kolkata saat makan bersama, Vicky menjelaskan bahwa dia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan ekspor dan impor bahan-bahan material yang bergaji standar. Dan meski gajinya standar, tapi Vicky sangat senang karena selama bekerja dia tidak pernah mendapatkan sebuah masalah. Semua itu dikarenakan karena Vicky selalu menghindari setiap permasalahan. Bahkan, jika ada seorang yang mendatanginya untuk bertengkar dengannya, Vicky selalu mengalah dan menghindarinya. Mendengar itu, Raja Ram sangat bangga karena akhirnya Vicky bisa merubah wataknya yang keras dan suka melawan. Lalu Raja Ram mengatakan bahwa meskipun gaji Vicky tidaklah besar, itu tidaklah penting. Karena yang terpenting adalah apakah Vicky bisa hidup menjadi orang yang mempunyai moral dan prinsip atau tidak, ungkap Raja Ram yang membuat Vicky termenung. Kemudian, Vicky yang tidak berani mengatakan alasan sebenarnya mengapa dia kembali pulang untuk bisa memperkenalkan bayi Raffi, Vicky mengatakan kepada Raja Ram dan Neswari bahwa masakan Neswari sangatlah lezat. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila masakan Neswari tidak dikenali oleh dunia. Sehingga, untuk membuat masakan Neswari menjadi terkenal dan dikenali oleh masyarakat luas, Vicky menyarankan agar Neswari membuat sebuah channel YouTube tentang masakannya. Dan Vicky akan membantu Neswari dalam membuat setiap video untuk YouTube-nya, dengan mendatangkan teman-temannya yang sudah berpengalaman di bidang YouTube, di mana ternyata ide dari Vicky tersebut disetujui oleh Raja Ram dan juga Neswari. Oleh karena itu, di malam harinya, Vicky menelpon kedua anak buahnya yang bernama Jono dan Joni untuk datang ke Hyderabad bersama bayi Raffi dengan berpura-pura menjadi kru YouTube. Namun Vicky mengingatkan
agar tidak boleh ada seorang pun yang tahu bahwa saat ini Vicky sedang berada di Hyderabad, karena Vicky takut kalau musuh-musuhnya akan datang mencari Vicky ke Hyderabad dan membuat keributan di depan keluarganya. Internet. Setelah selesai menelpon kedua anak buahnya, Vicky dihampiri oleh Raja Ram yang ingin mengajaknya berbincang bersama, di mana di sana, pertama-tama Raja Ram mengatakan tentang rasa bahagianya atas kembalinya Vicky. Lalu Raja Ram meminta maaf atas pertengkaran yang terjadi di waktu itu, yang menyebabkan Vicky kabur dari rumah. Namun Vicky tidak mempermasalahkan hal itu, lalu mengucapkan selamat kepada Raja Ram atas penghargaan yang didapatkan oleh Raja Ram dari pemerintah. Di mana ternyata, atas kerja kerasnya selama 20 tahun dalam menyediakan makanan organik dan tanpa bahan kimia, Raja Ram diberi sebuah penghargaan dari Indian Food Farm, di mana atas penghargaan tersebut, setiap pengusaha yang ingin membuka usaha di bidang makanan, maka harus mendapatkan izin serta tanda tangan dari Raja Ram terlebih dahulu, dan tanpa izin serta tanda tangan dari Raja Ram, maka seseorang tidak akan bisa membuka bisnis kulinernya. Namun ternyata, ucapan selamat dari Vicky tentang penghargaan yang didapatkan oleh Raja Ram membuatnya merenung, karena ternyata saat itu Raja Ram sedang mendapatkan sebuah masalah karena pekerjaannya tersebut, di mana ternyata ada seorang pengusaha makanan bernama Geka yang merupakan menantu dari Papa Rao, dan masalahnya adalah bahwa setiap makanan-makanan yang disediakan oleh perusahaan milik Geka mengandung bahan kimia yang sangat tinggi, sehingga ketika Geka datang ke kantor Raja Ram untuk meminta izin dan tanda tangan Raja Ram untuk membuka usaha kulinernya, Raja Ram tidak mau memberi izin atas perusahaan makanan yang akan didirikan oleh Geka tersebut, yang membuat Geka menjadi sangat marah dan membenci Raja Ram. Bahkan, secara terang-terangan Geka mengancam keselamatan Raja Ram. Social service కాదు. నేను చూడడానికి వీల్లేదు. Get out. See your end. Namun di tengah-tengah permasalahan yang sedang dia hadapi, Raja Ram menyuruh istri serta seluruh keluarganya untuk tidak memberitahu Vicky tentang perselisihan yang saat ini sedang dihadapi oleh Raja Ram. Maaf. Di keesokan harinya, Jono, Joni, serta bayi Raffi telah sampai di Hyderabad, di mana Vicky memperkenalkan Jono dan Joni kepada keluarganya sebagai kameramen untuk merekam video memasak dari Neswari, sementara bayi Raffi adalah selebriti terkenal di YouTube yang akan memandu jalannya acara di acara memasak yang akan dilakukan oleh Neswari. Dan singkat cerita, video memasak Neswari pun dimulai. ఇప్పుడు మా అక్క చేయబోయే ఒక స్పెషల్ కళని ఇలా పాత పద్ధతిలో నూరుకోవాలి. చివరగా కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు, పసుపు. చాలా టాలెంటెడ్. ప్రోగ్రాం బాగా చేసింది. Kehebatan bayi Raffi yang bisa memandu acara Neswari dengan baik dan menarik berhasil membuat Neswari terkagum-kagum atas bakat yang dimiliki oleh bayi Raffi, sehingga membuat Neswari menjadi sangat menyukai bayi Raffi. Di malam harinya, Vicky menelpon Neswari yang sedang tertidur dan mengajaknya untuk bertemu, di mana ternyata Vicky mengajak bayi Raffi ke lantai atas untuk bermesraan. Awalnya, bayi Raffi menolak Vicky karena takut ketahuan oleh keluarga Vicky. Namun, అందరు వెళ్ళిపోయి చాలాసేపు అయింది. suara guludug atau petir membuat bayi Raffi kaget, sehingga secara refleks membuat bayi Raffi memeluk Vicky. Namun yang tidak Vicky serta bayi Raffi sadari adalah, suara petir tersebut juga membuat Neswari terbangun, di mana di sana, Neswari teringat dengan jemurannya di lantai atas yang belum dia angkat, sehingga Neswari membangunkan orang-orang di rumahnya untuk bersama-sama mengangkat jemuran di lantai atas. Oleh karena itu, ఏంట్రా ఇది? di saat Neswari sedang mengangkat jemuran-jemurannya, Neswari serta seluruh keluarganya memergoki Vicky serta bayi Raffi sedang bermesraan, sehingga pada akhirnya Vicky jujur kepada Neswari dan semuanya bahwa bayi Raffi adalah calon istrinya, dan tujuan dari kedatangan Vicky kembali ke rumahnya sebenarnya adalah untuk mengajak keluarganya berbicara kepada ayah bayi Raffi lalu melamar bayi Raffi. Awalnya, Vicky mengira bahwa dia akan kena marah dari Neswari, namun ternyata Neswari malah mendukung rencana Vicky untuk menikahi bayi Raffi. Bahkan, Neswari membantu Vicky untuk berbicara kepada Raja Ram, sehingga pada akhirnya Raja Ram juga mengetahui alasan sebenarnya dari kepulangan Vicky. Namun Raja Ram sama sekali tidak marah dan malah mendukung hubungan Vicky dengan bayi Raffi, karena Raja Ram menganggap bahwa bayi Raffi adalah keberuntungan yang telah membawa Vicky kembali ke rumahnya. Karena jika tanpa bayi Raffi, mungkin saat ini Vicky tidak akan kembali ke rumahnya, ungkap Raja Ram. Sehingga Raja Ram pun menyuruh Vicky dan bayi Raffi untuk mengatur pertemuan keluarga mereka. తీసుకొచ్చింది. Di malam harinya, beberapa penjahat menyusup masuk ke dalam rumah Raja Ram. Namun,
Dengan sigap, Vicky menjaga dan menghalangi para penjahat tersebut, dan tanpa diketahui oleh siapapun, Vicky menghajar para penjahat tersebut. Kehebatan dan kekuatan Vicky membuat para penjahat tersebut melarikan diri. Namun Vicky yang tidak mau membiarkan mereka melarikan diri, mengejar para penjahat tersebut dan kembali menghajarnya. Namun sayangnya, kali ini pertarungan Vicky menimbulkan suara yang membangunkan semua orang. Pada akhirnya, para penjahat tersebut berhasil meloloskan diri dan semua orang di rumah pun menjadi terbangun karena adanya keributan. Dan untuk menghindari pertanyaan berlebih serta kepanikan di dalam penduduk rumah, Kang Kohar mengatakan bahwa penyebab dari keributan yang terjadi barusan adalah para pencuri yang ingin mencuri di rumah itu. Namun untunglah digagalkan oleh Vicky. Lalu, Kang Kohar membubarkan kerumunan tersebut dan menyuruh semua orang untuk kembali tidur. Setelah semua orang bubar, Vicky yang menyangka bahwa orang-orang yang tadi menyerang adalah musuh-musuhnya dari Kolkata yang datang untuk menghabisinya, menyuruh Jono dan Joni untuk menyelidiki siapa kelompok yang menyerang rumahnya tersebut serta seluruh informasi lengkap mengenai penyerangan tadi. Setelah itu, Vicky menjelaskan kepada Jono dan Joni bahwa alasan mengapa bertahun-tahun Vicky tidak mau pulang ke rumahnya meskipun dia menginginkannya adalah Vicky takut karena musuh-musuhnya akan berbuat keributan seperti tadi di depan keluarganya dan membahayakan keluarganya. Sementara itu di ruangan lain, Kang Kohar dan Raja Ram menyadari bahwa sebenarnya orang-orang yang barusan menyerang ke rumahnya adalah anak buah GK yang berniat menghabisi Raja Ram. Oleh karena itu, untuk menghindari berbagai bahaya, Raja Ram mengajak seluruh keluarganya untuk mengadakan perayaan yagna. Singkat cerita, yagna pun dimulai. Namun di saat itu, Vicky dihampiri oleh Jono dan Joni yang sudah berhasil mendapatkan seluruh informasi tentang penyerangan ke rumahnya. Di mana alangkah terkejutnya Vicky saat Jono serta Joni menjelaskan bahwa penyerangan di malam itu bukan dilakukan oleh musuh Vicky dan targetnya juga bukan Vicky, melainkan dilakukan oleh musuh Raja Ram dan targetnya juga adalah Raja Ram itu sendiri. Lalu, Jono dan Joni menjelaskan bahwa dalang dari penyerangan tersebut adalah orang yang bernama GK, menantu dari orang yang bernama Paparao. Di mana GK merupakan seorang pengusaha di bidang makanan yang berselisih dengan Raja Ram karena Raja Ram tidak mau menandatangani izin dari perusahaan GK. Itulah sebabnya GK sangat ingin menghabisi Raja Ram. Tidak hanya itu, Jono dan Joni pun menjelaskan bahwa GK juga telah mengirimkan banyak anak buahnya ke acara yagna ini untuk menghabisi Raja Ram. Mendengar itu, Vicky pun mengatakan bahwa mereka harus segera menemukan para anak buah GK yang menyusup ke acara tersebut, lalu menghabisi mereka semua tanpa diketahui oleh keluarganya. Sementara itu, Raja Ram juga didatangi oleh Paparao yang datang untuk mengancam Raja Ram dengan mengatakan bahwa meskipun sudah mengadakan yagna tersebut, itu tidak akan cukup untuk membuat Raja Ram terlepas dari mara bahaya. Bahkan, di dalam acara yagna sendiri itu pun, bahaya yang besar sedang menyelimuti Raja Ram, di mana Paparao menjelaskan bahwa kameramen-kameramen yang saat ini meliput acara yagna tersebut adalah kameramen yang dikirimkan oleh GK agar GK bisa memantau acara tersebut. Bahkan, di antara kerumunan orang-orang yang saat ini ada di yagna tersebut, ada banyak anak buah GK yang sudah menyusup dan bersiap menghabisi Raja Ram kapan saja, sesaat setelah Paparao memberikan perintahnya. Mendengar itu, Raja Ram tidak merasa takut sedikit pun dan mengatakan bahwa Raja Ram yakin kalau Tuhan akan melindungi Raja Ram dengan mengirimkannya pelindung. Dan bersamaan dengan itu, pelindung yang melindungi Raja Ram pun telah bergerak dan menemukan para anak buah GK yang menyusup dan menyamar di acara tersebut, lalu menghabisi mereka semua tanpa diketahui oleh Raja Ram dan keluarganya. Kembali kepada Paparao yang merasa aneh mengapa anak buahnya belum juga menghabisi Raja Ram. Dan di saat itu, alangkah terkejutnya Paparao saat melihat banyak anak buahnya sedang dihajar oleh satu orang saja. Setelah menghabisi seluruh anak buahnya, Vicky menghampiri Paparao dan mengatakan bahwa Raja Ram memanglah orang yang baik. Dia tidak akan melawan saat ditindas, tidak akan bertindak saat diancam, dan hanya bisa pasrah tanpa perlawanan.
Namun jangan pernah berpikir jika kamu akan dengan mudah membuat Raja Ram bertekuk lutut kepadamu, karena Raja Ram memiliki seorang adik laki-laki yang kuat dan sangat menyayangi kakaknya, dan adiknya itu memiliki sifat yang jauh berbeda dengan Raja Ram. Dia akan melawan jika dia ditentang, dia akan melanggar jika dia berjanji, dia akan memberontak jika dia diancam, dan jika ada seseorang yang mencoba menakut-nakutinya dengan sebuah ancaman, maka dia akan menghabisi orang tersebut, ungkap Vicky. Lalu, Vicky mengatakan, sejak aku masih kecil, aku membakar rumahmu, dan saat ini, jika kamu berani menyakiti kakakku, maka aku akan membakarmu bersama seluruh kerajaanmu, ungkap Vicky. Di mana kejadian tersebut juga disaksikan oleh GK lewat sebuah rekaman video. Sehingga pada akhirnya, Vicky berhasil menghabisi semua penyusup yang berniat menghabisi Raja Ram tanpa diketahui Raja Ram dan keluarganya, lalu mengusir Papa Rao dari acara yagna tersebut dan menyelesaikan ritual yagna bersama Raja Ram. Di kediamannya, GK sangat terkejut dengan kemunculan Vicky yang tiba-tiba dan mengaku sebagai adik dari Raja Ram, di mana GK menyalahkan Papa Rao karena Papa Rao tidak pernah memberitahu GK bahwa Raja Ram mempunyai seorang adik. Lalu, GK menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu tentang semua informasi mengenai Vicky. Sementara itu di kediaman Raja Ram didatangi oleh pengacaranya yang mengatakan bahwa ada kemungkinan jaminan untuk Raja Ram dalam kasus panti asuhan akan dibatalkan, dan jika itu terjadi, maka Raja Ram harus masuk penjara. Oleh karena itu, Raja Ram bersama pengacaranya berniat pergi menemui hakim. Sementara Raja Ram pergi menemui hakim, Neswari pergi untuk berdoa dan mendoakan keselamatan serta kelancaran kasus yang sedang dihadapi oleh suaminya sambil menangis. Lalu, dan di saat itu, tiba-tiba Vicky muncul menangkap air mata Neswari yang terjatuh. Lalu Vicky yang sudah menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang disembunyikan oleh keluarganya, menanyakan kepada Neswari tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bahkan, untuk membuat Neswari bercerita, Vicky menyuruh Neswari bersumpah untuk tidak menyembunyikan semua kebenaran tentang sesuatu yang sedang menimpa Raja Ram lagi, dan menceritakan semuanya kepada dirinya, yang membuat Neswari akhirnya melanggar perintah Raja Ram dan menceritakan semua kejadiannya kepada Vicky. Di mana Neswari menjelaskan bahwa setelah 20 tahun kerja kerasnya dalam menyajikan makanan yang tanpa bahan kimia, Raja Ram akhirnya mendapatkan penghargaan dari Indian Food Farm, di mana karena penghargaan tersebut menjadikan Raja Ram menjadi orang yang bertanggung jawab atas makanan-makanan yang disajikan di kotanya, sehingga siapapun orang yang ingin membuka usaha makanan di kotanya, Raja Ram akan memeriksa makanan-makanan yang disajikan oleh setiap perusahaan yang berniat membuka usaha di bidang makanan, dan jika makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi, maka Raja Ram tidak akan mengizinkan perusahaan tersebut untuk membuka usahanya. Dan di saat itu, datanglah GK yang berniat membuka usaha di bidang makanan. Namun karena makanan yang disediakan oleh perusahaan GK mengandung banyak bahan kimia yang dapat meracuni masyarakat, Raja Ram tidak mengizinkan GK untuk membuka usahanya, yang membuat produk-produk makanan yang dikeluarkan oleh perusahaan GK dilarang untuk diperjualbelikan. Namun meski sudah dilarang, GK tetap menjual produk-produk makanannya dengan merubah nama merek di kemasan produknya. Namun pada akhirnya, Raja Ram tetap menemukan kecurangan yang dilakukan oleh GK tersebut dan menemukan bahwa GK tetap menjual produk makanannya dengan mengganti merek di kemasannya. Sehingga, Raja Ram menghentikan penjualan tersebut lalu mengumumkan kepada media bahwa produk-produk makanan yang disediakan oleh perusahaan GK mengandung bahan kimia yang sangat besar, yang bisa membahayakan setiap orang yang memakannya. Bahkan, sudah banyak nyawa yang hilang karena kandungan berbahaya yang ada di dalam setiap produk makanan dari perusahaan GK. Oleh karena itu, Raja Ram mengatakan bahwa makanan dari perusahaan GK adalah makanan yang buruk. Jadi, jangan pernah membeli apalagi memakan makanan yang berasal dari perusahaan GK. Karena pernyataan dari Raja Ram tersebut membuat saham perusahaan GK menjadi menurun drastis. Bahkan, banyak rekan-rekan bisnis GK yang langsung menghentikan kerjasama dengan perusahaan GK. Oleh karena itu, GK menyuruh Papa Rao untuk mendatangi Raja Ram dan mengancam Raja Ram lalu menyuruhnya menarik kata-katanya kembali di depan media. Namun Raja Ram dengan berani mengatakan bahwa dia tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh GK maupun Papa Rao, dan Raja Ram tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya mengenai perusahaan GK, apalagi di depan media, ungkap Raja Ram.
Sementara itu, Raja Ram dan keluarganya tengah berbahagia karena sebentar lagi putri mereka yang bernama Janani akan segera menikah. Dan untuk merayakan pernikahan Janani yang sebentar lagi, Raja Ram mengirimkan makanan dari restorannya ke panti asuhan sebagai rasa syukur atas akan dilangsungkannya pernikahan Janani putrinya. Dan di sanalah semua masalahnya dimulai, di mana semua anak yang memakan makanan yang dikirimkan oleh Raja Ram mendadak keracunan dan jatuh sakit. Sister, increase the oxygen line. Karena kejadian itu, GK yang bersekongkol dengan para pejabat mengatur penggerebekan restoran milik Raja Ram, dan dengan bukti palsu yang sudah mereka atur, mereka pun menutup restoran milik Raja Ram. Tidak hanya itu, dengan tuduhan telah meracuni anak-anak di panti asuhan, para polisi pun menangkap dan memenjarakan Raja Ram. Namun untunglah, Raja Ram bisa keluar dengan jaminan. Di saat itulah GK mendatangi Raja Ram sesaat setelah Raja Ram keluar dari penjara, di mana pada intinya GK mengatakan bahwa kejadian-kejadian yang menimpa Raja Ram tersebut hanyalah sebuah peringatan dari GK. Lalu GK menyuruh Raja Ram untuk menarik kembali kata-katanya tentang makanan dari perusahaan GK kepada media. Dan jika Raja Ram tidak menarik kata-katanya kembali, maka kejadian-kejadian serupa akan terus berdatangan kepada Raja Ram, ungkap GK. Mendengar itu, Raja Ram mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mencabut kata-katanya kembali apapun yang terjadi dan mengatakan, jika aku dimasukkan ke penjara, maka hanya kehormatanku yang hilang. Tapi jika aku membiarkanmu menjual produk-produk makanan dari perusahaanmu, maka akan banyak nyawa yang hilang. Dan bagiku, nyawa orang jauh lebih penting daripada kehormatanku, ungkap Raja Ram. Oleh karena itu, tidak cukup sampai di situ, GK pun menambah penderitaan Raja Ram dengan membuat keluarga calon pengantin pria membatalkan pernikahannya dengan Janani. Dan di tengah-tengah penderitaan Raja Ram yang bertubi-tubi, di saat itulah Vicky kembali ke rumah, yang membuat Raja Ram mengumpulkan semua anggota keluarganya lalu menyuruh mereka untuk menyembunyikan semua permasalahan di rumah kepada Vicky, di mana Raja Ram mengatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti Vicky dengan bercerita tentang penderitaan dan kesulitan yang sedang kita hadapi kepadanya. Selama dia ada di sini, semua harus terlihat bahagia, ungkap Raja Ram. Dan begitulah akhir dari cerita Neswari, di mana dengan mendengar cerita itu, Vicky merasa kasihan dengan perjuangan yang sedang dilakukan oleh kakaknya, sehingga dia bertekad untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh kakaknya, lalu mengatakan kepada Neswari bahwa kebahagiaan yang Vicky lihat di rumah ini seharusnya adalah kebahagiaan yang nyata dan bukan kebahagiaan palsu. Oleh karena itu, Vicky bertekad akan merubah kebahagiaan palsu yang diperlihatkan di rumah menjadi senyuman kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun Vicky berpesan agar Raja Ram tidak pernah tahu bahwa Neswari telah memberitahukan semua kebenarannya kepada Vicky, dan Neswari harus menyembunyikan segala hal yang akan Vicky lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Di malam harinya, Vicky mendatangi Janani yang sedang galau di kamarnya karena memikirkan acara pertunangannya yang batal digelar, di mana di sana Janani terus berusaha menghubungi ponsel calon tunangannya tersebut, namun tak kunjung diangkat, sehingga Vicky memberitahu Janani bahwa sebenarnya Pradev calon tunangan Janani akan bertunangan dengan putri seorang MLA esok pagi. Itulah sebabnya telepon Janani tidak akan dijawab oleh Pradev, ungkap Vicky. Setelah itu, Vicky menanyakan tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara Janani dan Pradev. Lalu, dengan berderai air mata, Janani menjelaskan bahwa sebenarnya Janani dengan Pradev saling mencintai. Namun ayah Pradev tiba-tiba membatalkan pernikahan mereka dan sekarang menjodohkan Pradev dengan putri MLA. Mendengar itu, dengan tenang Vicky mengatakan, "Mari kita datang ke pertunangannya esok hari," ungkap Vicky. Di keesokan harinya, Vicky bersama Janani pergi ke pertunangan Pradev dan menemui ayah Pradev. Lalu lewat obrolan mereka, Vicky akhirnya mengetahui bahwa alasan ayah Pradev membatalkan pernikahan Pradev dengan Janani lalu berencana menikahkan Pradev dengan putri seorang MLA yang bernama Rudra Pratap adalah karena ayah Pradev terlilit hutang sebanyak 50 crore, dan dengan menikahkan Pradev dengan putri MLA, maka ayah Pradev akan bisa mendapatkan 50 crore tersebut dan melunasi hutang-hutangnya. Lalu setelah menjelaskan semuanya, ayah Pradev pun berniat pergi meninggalkan Vicky. Namun tiba-tiba,
Tiba-tiba notifikasi dari HP ayah Pradev berbunyi, di mana ternyata itu adalah notifikasi transfer uang sebanyak 50 crore dari Vicky. Dan dengan uang tersebut, maka kini ayah Pradev tidak perlu membatalkan pernikahan Pradev dengan Janani. Namun masalahnya adalah, pertunangan Pradev dengan anak Rudra Pratap sudah akan dimulai. Sehingga, untuk membatalkan pertunangan tersebut, Vicky mendatangi Rudra Pratap lalu menunjukkan video-video tentang kejahatan Rudra Pratap. Setelah itu, Vicky mengatakan bahwa bukti video-video tersebut akan tetap aman jika Rudra Pratap membatalkan pertunangan anaknya dengan Pradev. Sehingga Rudra Pratap yang tidak mau karirnya hancur gara-gara video itu pun dengan cepat membatalkan pertunangan anaknya dan membubarkan orang-orangnya. Setelah itu, Vicky meminta ayah Pradev untuk menelpon Raja Ram dan memberitahu Raja Ram bahwa pertunangan yang telah ayah Pradev batalkan akan dilanjutkan. Dan dengan senang hati, ayah Pradev pun melakukannya. Sehingga hal itu membuat Janani kembali tersenyum bahagia karena kini sudah tidak ada lagi yang akan menghalangi pernikahan mereka. Dan di saat itu, datanglah Raja Ram yang dengan wajah bahagia mengatakan kepada Neswari bahwa ayah Pradev baru saja menelponnya dan mengatakan bahwa pernikahan Pradev dengan Janani akan tetap dilanjutkan. Bahkan, ayah Pradev akan melangsungkan pertunangan Pradev dengan Janani 2 hari lagi. Tanpa Raja Ram ketahui bahwa sebenarnya semua itu adalah jasa dari Vicky adiknya. Lalu, untuk lebih memeriahkan acara pertunangan Janani, Vicky pun meminta izin kepada Raja Ram agar keluarga dari bayi Raffi juga diundang ke sana. Dan tanpa banyak syarat, Raja Ram pun mengizinkannya. నమస్కారం అండి ముందు మీరందరూ నన్ను క్షమించండి Sehingga singkat cerita, setelah diundang, keluarga bayi Raffi pun telah tiba di Hyderabad di kediaman Raja Ram. Sehingga pada akhirnya, kedua keluarga antara keluarga bayi Raffi dan keluarga Raja Ram pun bertemu. లేదండి మీరు అడిగిన ఒక్క ప్రశ్న. లేదండి మేము ఎప్పటి నుంచో బెంగాల్లో Maka dengan begitu, akhirnya acara pertunangan antara Pradev dengan Janani pun bisa digelar dengan meriah. Sementara itu di kediaman GK, anak buah GK yang ditugaskan untuk mencari informasi tentang Vicky, akhirnya telah kembali dari Kolkata dan telah mendapatkan seluruh informasi tentang Vicky, di mana anak buah GK yang bernama Ravindra ini mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak mengenal Vicky di Kolkata, sehingga membuat Ravindra lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait Vicky. Dan kita pun dibawa ke dalam flashback Ravindra, di mana saat Ravindra datang ke Kolkata, dari seorang supir taksi, Ravindra mengetahui bahwa Vicky berasal dari Kaligat, sehingga Ravindra pun datang ke Kaligat dan bertemu dengan Gupta. Di sana, Ravindra hampir dibunuh oleh orang-orang Gupta karena menanyakan informasi tentang Vicky. Namun Ravindra bisa selamat karena dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang jurnalis yang ingin menulis kisah tentang Vicky. Oleh karena itu, orang-orang Gupta pun menjelaskan mengapa Vicky bisa sangat dihormati di Kaligat, sehingga kita pun dibawa ke dalam flashback di dalam flashback, di mana di saat itu ada seorang pengusaha yang akan menggusur rumah-rumah warga di Kaligat demi membangun sebuah hotel. Namun karena warga di Kaligat tidak mau menjual rumah-rumah mereka untuk dibangun sebuah hotel, untuk melancarkan rencananya, si pengusaha itu menyewa jasa dari Mukherjee agar orang-orang di sana takut lalu menurut untuk segera mengosongkan rumah mereka. Dan di sanalah Vicky datang menghajar semua anak buah Mukherjee dan mengusir mereka semua. Sehingga sejak hari itu, Vicky menjadi orang yang sangat dihormati dan diagung-agungkan di Kaligat. Dan begitulah akhir dari cerita Ravindra, di mana sesaat setelah Ravindra menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba Vicky datang ke sana, lalu mengatakan, "Ravindra, apa perjalananmu ke Kolkata menyenangkan?" Tanya Vicky, di mana pertanyaan itu membuat Ravindra kaget karena Vicky ternyata mengetahui tentang perjalanannya ke Kolkata. Lalu Vicky menjelaskan bahwa GK
adalah orang yang mengirim Ravindra ke Kolkata. Namun orang yang menjadi penyebab mengapa Ravindra bisa kembali dari Kolkata dengan selamat adalah Vicky, di mana Vicky menjelaskan bahwa sebenarnya dia mengetahui apa yang Ravindra lakukan dan bisa saja Vicky membunuh Ravindra saat dia berada di Kolkata. Namun karena Vicky ingin membiarkan GK mengetahui tentang siapa Vicky dan bagaimana mengerikannya sosok seorang Vicky, Vicky pun membiarkan Ravindra kembali dengan selamat agar Ravindra bisa menceritakan kepada GK tentang sosok Vicky. Setelah itu, Vicky menjelaskan bahwa di saat semua orang hidup demi memenuhi obsesi dan impiannya, Raja Ram justru hidup demi bisa berbuat baik kepada orang lain. Jadi, Vicky mengingatkan agar GK tidak pernah mengganggu Raja Ram lagi, karena apabila GK berani mengusik Raja Ram, maka GK akan berurusan dengan Vicky. Namun bukan seorang mafia namanya jika GK takut dengan ancaman Vicky. Sehingga, dengan berani GK mengatakan bahwa dia akan terus mengganggu Raja Ram sambil tertawa jahat. Lalu dengan tenang, Vicky mengatakan, silahkan tertawa selagi masih bisa, karena sebentar lagi, saat aku sudah menemukan orang yang meracuni makanan yang dikirimkan Raja Ram untuk anak-anak panti, semua kebenaran akan terbongkar. Dan dengan itu, maka seluruh kerajaanmu akan hancur, sehingga kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk tertawa, ungkap Vicky sambil berlalu pergi. Kemudian, Vicky menemui pengacara Raja Ram untuk mendiskusikan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Raja Ram, di mana dalam obrolan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa ada dua cara untuk bisa membuat Raja Ram terbukti tidak bersalah dan menang di pengadilan, yaitu, yang pertama mereka harus menemukan orang yang telah menaruh racun di makanan yang dikirimkan Raja Ram ke panti asuhan. Dan cara yang kedua adalah, mereka harus bisa menemukan orang yang bernama Mahes, di mana Mahes ini adalah ilmuwan yang bekerja di perusahaan makanan GK selama beberapa waktu, dan saat dia bekerja di sana, Mahes menemukan banyak kejanggalan dari perusahaan makanan milik GK, di mana makanan-makanan yang dihasilkan dari perusahaan GK dapat menyebabkan kanker bahkan kematian, sehingga pada saat Raja Ram berkata kepada media bahwa makanan dari perusahaan GK sangatlah buruk dan berbahaya, Mahes datang menemui Raja Ram dan mengatakan bahwa apa yang Raja Ram katakan kepada media itu memanglah benar. Oleh karena itu, saat ini Mahes akan menyusun laporan untuk membuktikan kebenaran tersebut agar GK bisa dilaporkan. Namun sampai dia menyelesaikan laporannya, Mahes akan mematikan HP-nya agar tidak ditemukan oleh GK dan anak buahnya. Sehingga, pada intinya, si pengacara dan Vicky menyimpulkan bahwa untuk membuktikan bahwa Raja Ram tidak bersalah, ada dua cara. Yang pertama, mereka harus menemukan orang yang telah mencampur makanan dengan racun. Atau dengan cara yang kedua, yaitu mereka harus bisa membuktikan bahwa racun-racun yang meracuni anak-anak panti adalah berasal dari perusahaan GK. Dan cara untuk membuktikan bahwa racun-racun itu berasal dari perusahaan GK adalah dari laporan yang sedang disusun oleh Mahes. Lalu, untuk menemukan orang yang telah mencampur racun ke dalam makanan yang dikirimkan ke panti asuhan, Vicky mendatangi semua pegawai yang bekerja saat itu, di mana di sana, pertama-tama Vicky menanyakan tentang siapa orang yang memasak makanan yang dikirimkan ke panti asuhan waktu itu. Namun karena tidak ditemukan kejanggalan pada jawaban orang yang memasak, Vicky pun meneruskan ke pertanyaan yang kedua, yaitu, siapa orang yang bertugas mengantar makanan tersebut ke panti asuhan? Dan disinilah Vicky menemukan kejanggalannya, di mana orang yang mengantar makanan ke panti asuhan yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Koko menjelaskan bahwa di hari itu seharusnya dialah orang yang membawa makanan tersebut ke panti asuhan. Namun saat di perjalanan menuju panti asuhan, tiba-tiba Kang Koko mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa putrinya kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit. Oleh karena itu, dia bergegas pergi ke rumah sakit dan tugasnya digantikan oleh orang yang bernama Bailu Raju. Mendengar itu, Vicky pun berpikir keras, sampai akhirnya Vicky sampai pada satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu adalah bahwa mungkin anak dari Kang Koko sengaja ditabrak oleh seseorang agar Kang Koko tidak jadi mengantar makanan tersebut ke panti asuhan, sehingga tugas dari Kang Koko digantikan oleh Bailu Raju, dan di saat itulah Bailu Raju memasukkan racun ke dalam makanan tersebut. Dengan kata lain, si penabrak dan Bailu Raju bekerja sama untuk memasukkan racun ke dalam makanan yang diantar ke panti asuhan. Oleh karena itu, Vicky menyimpulkan bahwa dengan bantuan dari si penabrak, Bailu Raju lah orang yang telah mencampur racun ke dalam makanan tersebut.
Dan untuk membuktikan tentang kebenaran analisisnya, Vicky berniat menemui si penabrak. Sehingga, Vicky menanyakan tentang identitas dan alamat si penabrak kepada Kang Koko. Karena sebelumnya, si penabrak sempat bertemu dengan Kang Koko di rumah sakit saat mengantarkan putri Kang Koko yang dia tabrak ke rumah sakit. Dan setelah mendapatkan alamatnya, Vicky pun bergegas menuju alamat tersebut untuk mencari si penabrak yang bernama Amit. किधर रहता है? हाँ सर, वो यही रहता। हाँ, आपको Sesampainya di tempat Amit, awalnya Amit berpura-pura sok suci dan sok tidak mengetahui apapun. Namun dengan sedikit trik, akhirnya Vicky bisa mengungkapkan bahwa Amit memang benar bekerja sama dengan Bailu Raju untuk meracuni makanan. Sehingga Vicky pun memberi sedikit pelajaran, lalu menanyakan tentang keberadaan Bailu Raju kepada Amit. वेलकम टू हैदराबाद मुखर्जी। Sementara itu di tempatnya GK, karena memiliki musuh yang sama, GK ternyata sudah memanggil Mukherjee dan anak buahnya ke rumahnya untuk bekerja sama mengalahkan Vicky. Dan di saat itu, GK ditelepon oleh Bailu Raju yang mengatakan bahwa Vicky telah berhasil menemukan Amit. Dan dari Amit, Vicky mendapatkan informasi tentang dirinya. Sehingga Bailu Raju menduga bahwa mungkin sekarang Vicky sedang dalam perjalanan menuju ke tempatnya. Mendengar itu, GK pun menjadi mempunyai sebuah ide dan rencana untuk mengalahkan Vicky, di mana rencana tersebut adalah pertama-tama GK menyuruh Bailu Raju untuk datang ke suatu tempat dan menemui anak buahnya di sana, di mana GK mengatakan bahwa nanti anak buahnya akan menerbangkan Bailu Raju ke Dubai di malam itu juga, sehingga Bailu Raju tidak akan bisa ditemukan oleh Vicky, dan Bailu Raju pun mengiyakan instruksi dari GK. Setelah menutup teleponnya, GK pun mengungkap rencana yang sebenarnya, di mana sebenarnya GK tidak berniat menerbangkan Bailu Raju ke Dubai untuk menyembunyikannya, melainkan dia akan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Bailu Raju. Lalu, GK menyuruh salah satu anak buahnya untuk menelpon Vicky tanpa memberitahu Vicky bahwa dia adalah anak buah GK, di mana si anak buah GK tersebut akan memberitahu tentang lokasi Bailu Raju dan anak buah GK yang berniat untuk membunuh Bailu Raju. Maka dengan begitu, Vicky akan berusaha menyelamatkan Bailu Raju karena dialah saksi kunci untuk menyelamatkan kakaknya. Setelah itu, GK menyuruh Papa Rao untuk menelpon Raja Ram dan juga menyuruh Raja Ram untuk pergi ke lokasi Bailu Raju dan Vicky berada. Maka dengan begitu, Raja Ram akan melihat Vicky sedang berkelahi, sehingga Raja Ram akan mengetahui sosok sebenarnya dari Vicky, yang membuat Raja Ram akan merasa kecewa kepada Vicky, sehingga membuat hubungan mereka menjadi kacau. Dan setelah menjelaskan semua rencananya, GK pun memulai rencananya, di mana dia menyuruh anak buahnya untuk menelpon Vicky dan memberitahunya tentang lokasi Bailu Raju, dan saat ini dia sedang diburu oleh anak buah GK untuk dihabisi, sehingga Vicky pun langsung buru-buru menuju ke tempat di mana Bailu Raju berada. Setelah itu, GK menyuruh Papa Rao untuk menelpon Raja Ram. Kembali kepada Bailu Raju, di mana dia yang sudah sampai ke tempat yang diinstruksikan oleh GK. Alangkah kagetnya Bailu Raju, karena bukannya diselamatkan dan disembunyikan, Bailu Raju justru diburu dan akan dihabisi. Dan di tengah-tengah kesulitan Bailu Raju, tiba-tiba datanglah Vicky untuk menyelamatkan Bailu Raju, dan Bailu Raju yang menyadari bahwa GK berusaha melenyapkannya agar tidak ada orang yang bersaksi atas ketidakbersalahan Raja Ram, langsung menghampiri Vicky dan mengakui semua kejahatannya, bahwa dialah orang yang telah meracuni makanan yang diberikan Raja Ram untuk anak-anak panti asuhan demi mendapatkan bayaran yang besar dari GK. Lalu Bailu Raju meminta maaf dan mengatakan, "Pak, aku memang bersalah, maafkan aku, bawalah aku dengan selamat menuju pengadilan. Dan aku akan bersaksi untuk membebaskan Raja Ram demi menebus semua kesalahanku," ungkap Bailu Raju. Dan untuk bisa membawa Bailu Raju dengan selamat dari tempat itu, Vicky harus menghadapi semua prajurit GK di sana. Oleh karena itu, kedebukan pun terjadi. Namun untuk bisa mengalahkan Vicky yang mungkin merupakan muridnya si Pitung, jelas anak buah GK saja tidak akan cukup untuk bisa mengalahkannya. Sehingga Mukherjee putranya serta seluruh anak buahnya pun datang ke sana untuk menyerbu dan mengalahkan Vicky. Namun meski sudah dikeroyok habis-habisan dan terkena beberapa pukulan, Vicky yang sudah berguru sama si Pitung ini tetap terlalu kuat untuk bisa dikalahkan. Dan di saat Vicky sedang dikeroyok Mukherjee serta anak buah GK memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi Bailu Raju.
Melihat Bailu Raju terkena tusuk, Vicky yang takut Bailu Raju akan tewas sehingga tidak akan bisa bersaksi di pengadilan untuk membebaskan Raja Ram pun menjadi mengamuk dan menghajar semua musuh-musuhnya dengan sangat brutal tanpa ampun. Dengan bekal ajian Rawa Rontek dari si Pitung, Vicky pun berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya dan membuat Mukherjee tak berdaya, sehingga membuat Mang Dadang anak Mukherjee yang tadinya petantang petenteng popolontongan sampai bertekuk lutut untuk memohon ampunan atas nyawa ayahnya, di mana Mang Dadang mengatakan bahwa dia berjanji tidak akan mengganggu Vicky lagi, asalkan Vicky mengampuni nyawa mereka. Namun Vicky yang sudah marah pun tidak mendengarkan permohonan Mang Dadang dan bersiap untuk menghabisi Mukherjee. Tapi tiba-tiba, Vicky! ibarat sebuah kata, serapi-rapinya seseorang menyembunyikan sebuah bangkai, pada akhirnya bangkai tersebut akan tercium juga. Begitupun dengan Vicky yang berusaha menyembunyikan jati dirinya dari keluarganya. Pada akhirnya dia kepergok oleh Raja Ram saat Vicky berniat menghabisi Mukherjee. Hal itu membuat Raja Ram menangis kecewa, lalu pulang ke rumahnya dan membatalkan rencana pernikahan Vicky dengan Bayi Rapi dengan alasan bahwa Vicky adalah laki-laki yang tidak baik untuk Bayi Raffi yang merupakan sosok wanita yang sangat baik. Setelah keluarga Bayi Raffi pergi karena rencana pernikahan Vicky dengan Bayi Raffi dibatalkan, Vicky pun pulang ke rumah lalu mencoba menjelaskan semuanya kepada Raja Ram, di mana Vicky menjelaskan bahwa apa yang Raja Ram lihat itu tidak seperti dengan apa yang Raja Ram pikirkan, karena apa yang Vicky lakukan semuanya adalah untuk menegakkan sebuah kebenaran. Hanya saja, cara yang Vicky lakukan untuk menegakkan kebenaran itu berbeda dengan Raja Ram. Jika Raja Ram menempuh cara yang baik, lembut, serta sesuai dengan aturan, Vicky melakukannya dengan caranya sendiri. Karena menurut Vicky, zaman sudah berubah. Jika saja Vicky melakukan cara yang lembek seperti yang Raja Ram lakukan, maka Vicky tidak akan pernah bisa menegakkan sebuah kebenaran, ungkap Vicky. Namun meski begitu, Raja Ram yang menjunjung tinggi prinsip keadilannya tetap menyalahkan Vicky dan mengusir Vicky dari rumahnya. Sehingga dengan berat hati, Vicky pun harus pergi meninggalkan keluarganya. Setelah pergi dari rumah kakaknya, Vicky sang preman penguasa Kolkata pun menangis mengingat kenangan indah bersama kakaknya. Di keesokan harinya, Kang Kohar pulang ke rumah dengan tubuh yang sudah terluka. Lalu dia menjelaskan bahwa sebelumnya dia mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa anak-anak yatim piatu yang keracunan sedang dalam keadaan kritis. Oleh karena itu, Kang Kohar dan Raja Ram bergegas pergi ke rumah sakit. Namun sesampainya di sana, ternyata anak-anak dalam keadaan baik-baik saja. Namun anak buah GK membawa anak-anak yang sedang dirawat tersebut dan menculik mereka. Tidak hanya anak-anak panti, tapi Raja Ram pun juga mereka culik, ungkap Kang Kohar. Mendengar itu, Neswari pun menelpon Vicky dan mengatakan bahwa hari ini adalah sidang terakhir Raja Ram untuk menentukan apakah Raja Ram bersalah atau tidak atas keracunan anak-anak panti. Jadi, aku membutuhkan bantuanmu, ungkap Neswari. Sehingga Vicky pun datang menemui Neswari. Namun ternyata, bukannya menuju pengadilan, Neswari malah membawa Vicky ke rumah Papa Rao. Dan sebelum memasuki rumahnya, Neswari berpesan kepada Vicky agar Vicky tidak bereaksi apapun dengan apa yang akan terjadi di dalam, kecuali Neswari memerintahkannya. Setelah sepakat, Neswari dan Vicky pun memasuki kediaman Papa Rao, di mana di sana juga ada inspektur kepolisian. Lalu Neswari mengatakan bahwa sebelumnya ada seseorang yang menyuruh suaminya ke rumah sakit, namun setelah di rumah sakit, Raja Ram justru dipukuli dan diculik bersama para anak yatim oleh GK. Jadi, di mana suamiku sekarang, ungkap Neswari. Mendengar itu, Papa Rao menjelaskan rencananya bahwa hari ini adalah persidangan terakhir untuk kasus Raja Ram, dan dalam persidangan nanti, Raja Ram yang diculik tidak akan datang ke persidangan. Dan disinilah plot twistnya, di mana pihak GK akan membuat seolah-olah bahwa Raja Ram tidak datang ke pengadilan tersebut bukan karena diculik, melainkan karena melarikan diri karena Raja Ram merasa bersalah dan takut akan mendapatkan hukuman. Dengan begitu, Raja Ram akan dinyatakan bersalah dan akan menjadi seorang buronan. Namun setelah Raja Ram menjadi buronan, GK akan membunuh Raja Ram lalu membuangnya. Dan setelahnya,
Pihak kepolisian yang sedang memburu Raja Ram akan menemukan mayat Raja Ram yang sudah menjadi bangkai, ungkap Paparao. Mendengar itu, Vicky pun sudah sangat emosi dan ingin menghajar Paparao aki-aki bedegul ini. Namun karena sudah berjanji kepada Neswari untuk tidak bereaksi apapun, Vicky hanya bisa menahan amarahnya. Setelah mengetahui rencana Paparao, Neswari pun menghampiri Vicky lalu mengatakan, "Aku tidak ingin tahu apa yang akan kamu lakukan atau bagaimana kamu melakukannya, tapi kamu harus menemukan Raja Ram dan membawanya ke pengadilan paling lambat jam 10:30 di siang ini," ungkap Neswari. Dan setelah itu, Neswari pergi ke pengadilan duluan dan Vicky yang sudah sangat marah pun menghajar Paparao sehingga pada akhirnya Paparao menunjukkan di mana markas GK dan di mana GK menyekap Raja Ram. Oleh karena itu, dengan membawa Paparao dan menghajarnya, Vicky mendatangi markas di mana GK menyekap kakaknya dan gedebukan pun terjadi. Setelah menghajar anak buahnya, Vicky pun menghajar GK dan membebaskan Raja Ram. Namun tiba-tiba, GK menunjukkan anak-anak yang sedang dia culik lalu dengan menggunakan anak-anak yang keracunan dan sedang dirawat itu, GK memancing Vicky, di mana GK melepas semua oksigen pada anak-anak yang sedang dirawat tersebut, yang membuat Vicky berlari untuk bergegas menyelamatkan anak-anak tersebut. Namun Vicky dihalangi oleh anak buah GK yang berusaha menghalanginya, dan karena kali ini Vicky bertarung dengan tidak fokus karena ingin menyelamatkan anak-anak, sehingga Vicky pun terkena tusuk yang membuat dia terluka. Raja Ram yang melihat itu pun ingin menyelamatkan Vicky, namun dia dipegangi oleh anak buah GK yang membuat dia tidak berdaya. Sehingga pada akhirnya, Vicky yang sudah terluka pun dihajar habis-habisan oleh GK. Sementara itu di pengadilan, semua keluarga Raja Ram serta pengacaranya sudah panik karena sampai saat ini, di mana hakim pun bahkan sudah tiba di pengadilan, tapi Raja Ram belum datang juga. Sehingga mereka diolok-olok oleh anak buah GK yang mengatakan bahwa Raja Ram tidak mungkin datang ke sana. Namun di tengah-tengah keputusasaan semua orang, Neswari tetap yakin bahwa Vicky akan membawa Raja Ram ke pengadilan tepat waktu. Kembali kepada Vicky yang sudah tak berdaya dihajar oleh GK, di mana di saat itu GK yang sudah merasa menang mengungkapkan kekesalannya kepada Vicky dan mengatakan, "Berapa kali kau menggagalkan rencanaku? Aku mengirim orang-orangku ke rumah untuk menghabisi saudaramu, kau menggagalkannya. Aku mengirim anak buahku ke acara yagna untuk menghabisi seluruh keluargamu, kau menggagalkannya. Aku menggagalkan pertunangan anak Raja Ram, kau membuat orang tua mereka kembali melanjutkan pertunangan tersebut. Dan hari ini, akhirnya aku bisa menjatuhkanmu, sehingga dengan kejatuhanmu, tidak akan ada orang lain lagi yang bisa menyelamatkan saudaramu dan keluarganya," ungkap GK. Mendengar itu, Raja Ram pun menjadi termenung dan mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan bahwa selama ini, adiknya telah melindungi dirinya dari kematian tanpa sepengetahuannya. Dan dengan Raja Ram yang sudah mengetahui semua kenyataan itu, tiba-tiba నీ చావు ఎటువైపు వాళ్ళు 2 రోజులు ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టి Tiba-tiba Raja Ram pun menghajar anak buah GK yang memeganginya dan menunjukkan kekuatannya, di mana ternyata selama ini Raja Ram bukanlah sosok lemah yang selama ini GK kira, karena ternyata Raja Ram memiliki kekuatan yang sama seperti Vicky. Namun prinsip keadilannya lah yang menahannya untuk tidak menggunakan kekuatannya. Namun dengan semua kenyataan yang dia ketahui, akhirnya Raja Ram pun menunjukkan siapa dirinya, lalu menghampiri Vicky dan mengatakan bahwa ternyata apa yang Vicky katakan adalah benar, bahwa menegakkan keadilan dengan cara yang baik kepada orang-orang jahat adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, Vicky serta Raja Ram pun bersatu dan menghajar GK, Paparao dan seluruh anak buahnya lalu menyelamatkan anak-anak. చిచ్చ పక్కడతో Sementara itu di pengadilan, persidangan pun sudah dimulai, dan karena Raja Ram belum datang juga, pengacara dari pihak GK pun meminta hakim untuk memutuskan bahwa Raja Ram bersalah, yang membuat semua orang menjadi putus asa. Dan di tengah-tengah keputusasaan semua orang, tiba-tiba Raja Ram dan Vicky datang dengan membawa ambulan yang berisi anak-anak panti dengan mengikat GK dan Paparao di atasnya. Dengan begitu, persidangan pun dilanjutkan.
Dan di sana, Vicky memberikan sebuah bukti rekaman video dari Bailu Raju sebelum Bailu Raju terkena tusuk anak buah Geka di malam itu, di mana di sana Bailu Raju memberikan kesaksiannya. Lalu di momen itu juga, Jono dan Joni juga akhirnya menemukan Mahes dan membawanya ke pengadilan, sehingga dengan bukti rekaman video dari Bailu Raju serta laporan-laporan yang telah disusun oleh Mahes, hakim pun memutuskan bahwa Geka lah yang bersalah dan perusahaannya akan ditutup, sementara Raja Ram dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Sehingga Vicky dan Raja Ram serta seluruh keluarganya pun hidup bahagia sebagai sebuah keluarga. Selain itu, Vicky pun akhirnya telah resmi menikah dengan bayi Raffi. Dan dengan semua itu, film pun sudah berakhir. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.